A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila Harun. Ayat ini menjelaskan ketika Nabi Musa diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun. Nabi Musa bilang apa? Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah, wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani. Ya Allah, ini dadaku sedang sesak. Aku sedang teringat-ingat masa lalu kemarin. Wa la yanṭaliqu lisani. Saya khawatir bisa saja tiba-tiba nanti di sana saya malah nggak bisa ngomong ke Fir'aun. Fa arsil ila Harun, maka kasih orang satu aja ya. Itu kata Nabi Musa. Siapa itu? Harun. Nah, maksudnya dadanya sesak, teringat masa lalu itu apa? Itu kan ada itu di Al-Qasas ya, kalau nggak salah. Di Al-Qasas itu kan ceritanya ketika ada dua orang berkelahi ya, bangsa Mesir itu, di bangsa Mesir. Dua orang berkelahi ya, intinya Nabi Musa ini ingin melerai. Pas ingin melerai ya, nggak sengaja Nabi Musa itu dorongnya itu agak keras. Cuman dorong agak keras, itu orang itu langsung mati. Orang tersebut langsung mati, langsung meninggal, hanya karena dorongannya Nabi Musa agak keras sedikit. Ini yang kemudian dikata-katakan ya, bahwa Nabi Musa itu nabi yang paling maco. Nabi yang paling, ya pokoknya paling gagah lah. Karena memang perawakan Nabi Musa juga gitu. Dan kelihatan suatu mukjizat kerennya itu. Ini melerai nggak sengaja dorongnya agak kerasan dikit, bablas sampai nyawanya itu hilang. Sebegitu kerennya itu Nabi Musa. Nah, itu yang jadi ini ya, menjadi kekhawatiran Nabi Musa. Kan saat udah itu kan kemudian menyebar ya rumor bahwa Nabi Musa membunuh orang, orang Kipti itu. Itu kemudian ada orang ya datengin Nabi Musa, Musa. Ini Nabi Musa masih sendirian. Musa, udah kamu berlari aja. Kamu tinggalkan daerah ini. Kamu berlari aja. Soalnya pasti nanti kamu akan diincar. Itu kan kemudian Nabi Musa ya, sampai kemudian ada cerita tentang Safura dan Laya itu. Kemudian terus itu kemudian ketika Allah ngutus Nabi Musa ya, karena Nabi Musa wa yadhiqu sadri ya, ingat-ingat yang itu tadi, khawatirnya malah nanti wah ini pembunuh yang kemarin ini, khawatir gitu dan sebagainya, banyak hal yang dikhawatirin Nabi Musa. Sampai Nabi Musa berdoa, qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada juga waj'al li waziram min ahli Harun akhishtud bihi azri. Itu juga ayat itu nunjukin Nabi Musa pengen dibarengin sama Harun. Di sini suatu hikmah yang keren ya, bahwa orang itu nggak bisa terus-terusan ya mendirikan sesuatu, menjalankan sesuatu itu hanya dengan dirinya sendiri tanpa tim. Itu nggak bisa. Orang-orang sukses yang sekarang kita lihat, sekarang kita saksikan, semuanya itu rata-rata ya dengan masa lalu, dengan perjuangan yang dibangun dengan tim. Pasti seandainya pun ya nggak pakai tim, maka yang pakai tim itu insya Allah hasilnya akan lebih keren, lebih luas, lebih gede dibanding dengan yang nggak pakai tim. Itu pasti. Karena memang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan seperti itu. Ada juga pelajaran itu di ini kan tadi An-Naml ya. Ada juga di halaman ke-18, halaman ke-18-nya itu tentang Ratu Balqis, fi riwayah Bilqis. Jadi Ratu Balqis ini, ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadu,
Meskipun Ratu Balkis itu seorang penguasa, bahkan kekuasaannya nggak hanya satu kampung ya, ya mungkin satu desa kalau nggak satu kota itu ya kekuasaannya Ratu Balkis. Itu tetap Ratu Balkis ya, dengan jiwa kepemimpinannya, dia sadar butuh tim. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dia bilang kepada prajuritnya, wahai semua prajuritku ya, loh saya ini nggak pernah memutuskan suatu perkara kecuali kalian ketahui, kecuali kalian setujui, kecuali sudah saya diskusikan dengan kalian terlebih dahulu. Ini termasuk suatu pelajaran ya. Ini juga banyak pelajaran tentang kepemimpinan kalau di kisah di balik ayat ini. Begitupun yang rakyatnya juga harusnya nggak egois. Rakyatnya juga nggak boleh kemudian semena-mena. Apa yang dikatakan prajuritnya Ratu Balkis? Nahnu ulu quwwah wa ulu ba's syadid wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Kata prajurit, oke, wahai Ratu Balkis, kami memang kuat. Kami memang kalau udah menyiksa, udah ngazab, nyiksa orang, ya pedih banget. Kita memang kuat, kita besar, kita banyak. Tapi bagaimanapun juga tetap wal amru ilaiki. Tetap keputusan itu ada di tangan jenengan. Fanduri madza ta'murin. Jadi tetap kami juga begitu, sama seperti jenengan, nggak bisa semena-mena. Kami juga butuh keputusan kebijakan dari jenengan. Jadi di sini akhirnya ya sudah, akhirnya terbentuk tim. Nah di sini dengan terbentuk tim ini ya insya Allah semuanya wa amruhum syura bainahum, apapun itu ya sama Allah selalu di wasyawirhum fil amr, selalu untuk dimusyawarahkan, selalu dianjurkan sama Allah untuk bermusyawarah, untuk didiskusikan bareng-bareng dan dijalankan bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab.